Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman yang beranggotakan saya sendiri, Abdul Hafiz Aldin, Iftihatul Hidayati, Nurul Huda, Sarmila dan Ridho Ilahi. Secara ringkas kami akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Sebagaimana yang sudah kita ketahui pada pertemuan yang lalu, bahwasanya dalam penelitian itu sangat bergantung pada data. Karena data adalah merupakan sumber utama atau sesuatu yang amat penting dalam proses penelitian. Dan tentunya dalam pengambilan data ini tidak bisa dengan sembarang cara. Tentu ada cara atau teknik ataupun metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Yang mana kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya pengumpulan data itu adalah sesuatu atau upaya yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Jadi tanpa adanya data, penelitian itu tidak bisa sampai kepada tujuannya. Secara umum bahwasanya metode pengumpulan data itu diantaranya ialah wawancara, observasi, angket atau kuesioner atau studi dokumen atau bisa disebut kajian dokumen. Keempat metode ini yang biasa digunakan dalam proses penelitian. Di dalam slide yang tertera bahwasanya metode pengumpulan data itu pertama kali kita harus memilih informan. Informan itu ialah orang yang memberikan informasi atau bisa juga dikatakan sesuatu apapun itu, baik orang, bisa juga benda ataupun lembaga organisasi yang sifat keadaannya diteliti, itu adalah informan. Jadi tentunya dalam pemilihan informan, karena informan itu merupakan sumber data dalam penelitian ini, haruslah berdasarkan dengan asas subjek yang menguasai permasalahan. Tentunya sebagai orang yang memberikan informasi tentang apa yang kita teliti, haruslah yang pertama kali kita pilih adalah informan yang betul-betul menguasai apa yang kita teliti, atau juga orang yang berkecimpung secara langsung di bidang apa yang kita teliti. Dan juga perlu teman-teman ingat bahwasanya penelitian kualitatif ini sendiri tidak bermaksud untuk menggeneralisasi. Dalam artian generalisasi itu menyimpulkan secara umum. Tetapi bahkan penelitian kualitatif ini dia bersifat kontekstual. Dia menjabarkan sesuatu berdasarkan konteks yang didapat, berdasarkan data yang akurat, dan tentunya diteliti dengan cara yang sangat mendalam sampai ke akar-akarnya. Dan berbicara mengenai metode pengumpulan data tadi juga bisa kita gunakan dengan model snowball sampling. Apa itu model snowball sampling? Model ini bisa diartikan dengan suatu metode atau cara untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Boleh dilihat berdasarkan slide ini. Bahwasanya metode ini kita bisa mengambil sampel itu dari hal yang paling bawah, bagian luar, hingga kita teliti lagi sampai ke akarnya, sampai ke bagian yang paling mendalam. Mungkin cukup sampai di sini dari saya. Selanjutnya akan disampaikan dan dilanjutkan oleh teman saya Iftihatul Hidayati. Baiklah, saya Iftihatul Hidayati akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu jargon penelitian. Pada penelitian kualitatif, konsep populasi dan sampel disebut sebagai subjek penelitian atau unit analisis. Teknik sampling pada penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, sampel dipilih dari suatu populasi sehingga dapat digunakan untuk melakukan generalisasi. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan sampling adalah menjaring sebanyak-banyaknya informasi dari berbagai macam sumber.
Sampel dalam penelitian kualitatif adalah semua orang, dokumen, dan peristiwa yang ditetapkan oleh peneliti untuk diamati, diobservasi, dan diwawancarai sebagai sumber informasi yang dianggap ada hubungannya dengan permasalahan penelitian. Pada sampling kualitatif, tidak ditetapkan dengan rumus sebagaimana yang ada pada sampling kuantitatif, karena sampel kuantitatif cenderung cukup besar dan lebih luas, dan sudah ditentukan sejak awal karena dipakai untuk generalisasi. Dan juga pada sampling kualitatif lebih banyak ditentukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Dan juga sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi narasumber atau partisipan, informan, teman, guru, atau konsultan dalam penelitian. Karena mereka tidak hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan secara pasif, tapi juga secara aktif berinteraksi dengan penelitian seperti yang peneliti ciptakan. Lalu ada pula ukuran sampel pada penelitian kualitatif itu cenderung lebih kecil dibandingkan ukuran sampel untuk penelitian yang menggunakan perwakilan untuk meningkatkan populasi sampel. Logika ukuran sampel dihubungkan dengan tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, dan keberadaan kasus yang kaya akan informasi. Jadi, pada penelitian kualitatif, ukuran sampel atau jumlah sampel itu sangat penting, sedangkan pada penelitian kualitatif, ukuran sampel itu tidak terlalu penting atau tidak dinomorsatukan. Karena yang paling utama adalah kekayaan informasi. Walau jumlah sampel kualitatif sedikit, tetapi kaya akan informasi, maka sampelnya akan lebih bermanfaat. Selanjutnya, di sini ada contoh gambar populasi dan sampel. Bisa kita lihat di sini bahwa di sini kelompok orang yang lebih besar lalu diubah menjadi kelompok orang yang lebih kecil. Sebagaimana yang kita pelajari pada minggu lalu, yaitu populasi merupakan keseluruhan kelompok yang terdiri dari subjek, objek, dan karakteristik yang terdapat pada penelitian. Sedangkan sampel yaitu kelompok kecil atau bagian dari populasi yang diambil dan dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Yang perlu kita ingat adalah dari data sampel harus dapat mewakili karakteristik populasi. Oleh sebab itu, populasi harus homogen. Homogen di sini yaitu bahwa populasi harus memiliki sifat dan karakteristik yang seragam satu sama lainnya. Misalnya, ketika kita ingin mengetahui manis tidaknya kadar gula yang terdapat pada secangkir kopi, maka kita cukup dengan mencicipi setetes cairan kopi saja. Kenapa? Karena setetes cairan kopi tersebut sudah bisa mewakili kadar gula dari secangkir kopi itu. Dari gambar ini kita bisa tahu keuntungan dari sampel, yaitu biayanya lebih rendah, pengumpulan data lebih cepat, dan hal ini dapat memastikan keseragaman dan untuk meningkatkan akurasi dan kualitas data karena kumpulan datanya lebih kecil. Oke, selanjutnya di sini ada contoh populasi dan sampel atau contoh penarikan sampel. Populasinya di sini yaitu populasi untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dalam menggunakan situs kereta api www.keretaapi.co.id adalah mahasiswa Universitas Bina Dharma Palembang. Jadi, mahasiswa Universitas Bina Dharma Palembang ini bisa disebut sebagai populasi. Sedangkan sampelnya yaitu sampel penelitian ini adalah mahasiswa MM kelas reguler B angkatan 20. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik probability sampling dengan simple random sampling atau secara acak sederhana. Sebagaimana yang kita ketahui, teknik sampel acak sederhana adalah suatu teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak di mana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel. Lalu bagaimana teknik random sampling atau acak sederhana ini bekerja? Bisa kita lihat di contoh ini. Misalnya di sini populasinya adalah mahasiswa Universitas Bina Dharma Palembang. Nah, jadi teknik ini bisa dilakukan melalui undian, tabel bilangan random, atau acak sistematis.
Misalnya di Universitas Bina Dharma Palembang, kita ingin mengambil mahasiswa-mahasiswa dari suatu kelas di universitas untuk dijadikan sampel penelitian kita. Maka kita bisa menuliskan nomor atau nama-nama kelas dari populasi di selembar kertas. Lalu kemudian kita mengambil dengan mata tertutup secari kertas. Nah, secari kertas itulah yang nantinya terpilih adalah contoh atau sampel yang kita peroleh. Dan maka kita memperoleh sampel penelitian yaitu mahasiswa MM kelas reguler B angkatan 20. Jadi mahasiswa MM kelas reguler B angkatan 20 itulah yang akan menjadi penelitian kita sebagai sampel untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dalam menggunakan situs kereta api www.keretaapi.co.id. Yang perlu kita ketahui, yang kita perhatikan dalam teknik acak sederhana ini, perbedaan karakter yang mungkin ada pada setiap unsur atau elemen populasi bukan merupakan hal yang terlalu penting. Entah itu laki-laki, perempuan, kaya, miskin, manajer atau bukan manajer, dan lain-lain sebagainya. Selama perbedaan tersebut bukan suatu hal yang penting dan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil penelitian, maka dengan demikian setiap unsur populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Huda. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai sampling penelitian kualitatif. Istilah sampling penelitian kualitatif memang mau tidak mau harus diakui pengaruh dari metode penelitian kuantitatif. Istilah sampling sebenarnya tidak begitu sesuai dengan kaedah penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif tidak menekankan pada aspek presentasi. Atau dalam penelitian kuantitatif disebut sampel. Istilah sampling dalam pembahasan kali ini hanya sebagai pengantar, bahwa dalam penelitian kualitatif juga memerlukan individu-individu yang dapat menunjukkan pemahaman terhadap sesuatu fenomena dalam penelitian kualitatif. Sampling dalam penelitiannya lebih sering disebut sebagai informan, yaitu seseorang yang dapat memberikan informasi-informasi yang mendalam terkait dengan sebuah fenomena dalam penelitian kualitatif. Di bawah ini sudah ada beberapa poin-poin penting dalam sampling penelitian kualitatif. Salah satunya adalah populasi dalam penelitian kualitatif dinamakan situasi sosial, objek yang ingin dipahami secara mendalam. Terus ada juga sampel dalam penelitian ini berupa partisipan atau narasumber. Partisipan merujuk pada individu-individu yang menjalani hubungan kerjasama dengan peneliti, berkontribusi dalam pengambilan keputusan pada riset, serta menyampaikan kepada peneliti mengenai hal-hal yang mereka ketahui atau alami. Hal ini biasanya digunakan pada riset aksi. Seterusnya ada juga sampel dalam penelitian kualitatif didasarkan atas informasi yang maksimal, yaitu informasi yang sebanyak-banyaknya. Lalu ada teknik pengambilan sampel bersifat purposive dan snowball. Purposive sampling ataupun sampel bertujuan. Sampel bertujuan ini adalah istilah yang paling umum yang dipakai dalam penelitian kualitatif. Purposive sampling yaitu informan yang dipilih berdasarkan karakteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Karakteria ini biasanya menunjukkan upaya untuk meyakinkan bahwa orang-orang yang ditemui oleh peneliti adalah benar-benar orang yang paham terhadap fenomena yang sedang diteliti oleh peneliti. Kemudian ada juga snowball.
Snowball sampling adalah upaya untuk mengambil sampel atau informasi dengan cara berantai. Lalu ada kegiatan eksplorasi melalui pengamatan wawancara dan telaah dokumen. Lalu dilakukan saat mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Ada juga peneliti dapat menetapkan sampel lain yang dipertimbangkan akan memberikan data yang lebih ambil sampel dari sampel lainnya. Apabila penentuan unit sampel informan dianggap telah memadai, data telah jenuh, maka tidak perlu lagi menambah sampel sebagai informan yang baru. Apabila sampel yang itu sudah jenuh, sampel jenuh yaitu sudah pas, tidak perlu lagi menambah yang lain. Ada juga hasil peneliti dapat ditransfer atau diterapkan ke situasi sosial, ke tempat lain. Di sini sudah ada tabelnya, bisa juga ditransfer. Selanjutnya, cara pengumpulan data. Peneliti adalah alat atau instrumen yang dianggap dapat dipercaya mengumpulkan data, melakukan reduksi data, kemudian menganalisis data itu, dan mendisplay data. Seorang peneliti kualitatif diakui memiliki otoritas untuk melakukan itu, sehingga kemudian dalam pengumpulan data, seorang peneliti kualitatif harus menunjukkan kualitasnya mengumpul data. Dalam penelitian kualitatif biasanya terdiri dari wawancara, FGD, dan observasi. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan tatap muka, dengan mekanisme tanya jawab antara peneliti dan informan. Sedangkan FGD adalah diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal dan santai. Observasi adalah pengamatan langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan yang sedang berlangsung, meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap kajian objek dengan menggunakan penginderaan. Untuk penelitian kuantitatif adalah menyebarkan kuesioner observasi, pengukuran dengan alat tertentu, dan pemeriksaan. Inilah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman kami. Terima kasih. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kriteria instrumen yang baik. Adapun kriteria yang pertama yaitu reliabilitas. Yang dimaksud dengan reliabilitas di sini adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh suatu instrumen pengukuran. Jadi yang dimaksud dengan reliabilitas di sini adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang kali terhadap subjek dan dilakukan dalam kondisi yang sama. Pengujian instrumen ini dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Adapun secara internal yaitu dengan menganalisis konsistensi dari butiran-butiran pertanyaan yang ada. Sementara pengujian secara eksternal yaitu dilakukan dengan tes dan retest. Cara ini dapat dilakukan dengan mencobakan instrumen beberapa kali kepada responden. Selanjutnya yaitu kriteria yang kedua, validitas. Adapun yang dimaksud validitas di sini yaitu
derajat ketepatan alat ukur penelitian. Suatu instrumen dapat dikatakan valid bila instrumen tersebut dapat mengukur dengan tepat apa yang hendak diukur. Sehingga dapat dikatakan bahwa validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur. Dengan instrumen yang valid, maka akan menghasilkan data yang valid pula. Jadi yang makna valid di sini adalah sahih, tepat, dan juga cermat. Selanjutnya yaitu kriteria yang ketiga, sensitivitas. Sensitivitas adalah kemampuan alat ukur dalam memberikan tanggapan terhadap perubahan nilai pengukuran yang terjadi. Jadi yang dimaksud dengan sensitivitas adalah waktu yang dibutuhkan sejak angka yang ditunjukkan alat ukur sebelum pengukuran sampai dengan tercapainya angka hasil pengukuran. Jadi inilah yang dimaksud dengan sensitivitas. Memasuki kriteria yang keempat yaitu objektivitas. Objektivitas adalah sebagai derajat di mana pengukuran yang dilakukan bebas dari pendapat dan penilaian yang subjektif, bebas dari bias dan perasaan orang-orang yang menggunakan tes. Jadi yang dimaksud dengan objektivitas di sini adalah sebuah sikap yang harus mampu memisahkan antara fakta dan pendapat pribadi. Dengan demikian, peneliti akan mampu menghasilkan kesimpulan yang lebih baik sesuai dengan fakta dan tidak bercampur dengan pendapat pribadi yang bersifat subjektif. Subjektif itu lebih kepada keadaan di mana seseorang berpikir relatif hasil dari menduga-duga atau duga-dugaan berdasarkan perasaan dan selera orang. Kriteria yang terakhir yaitu visibilitas adalah berkenaan dengan aspek-aspek keterampilan penggunaan sumber daya dan waktu. Jadi visibilitas di sini adalah bagaimana seorang itu menggunakan sumber daya dan waktu selama penelitian. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang instrumen penelitian. Adapun instrumen penelitian kualitatif yaitu peneliti sebagai instrumen. Di dalam penelitian kualitatif, peneliti sering disebut sebagai key instrumen atau instrumen kunci dari penelitiannya. Karena memang peneliti sendirilah yang membuat, menggali data, menelaahnya dan menafsirkannya. Instrumen selanjutnya itu buku catatan tape recorder. Peneliti dianjurkan menggunakan tape recorder di samping catatan lapangan karena alat ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya yang pertama yaitu data dapat direkam tanpa merusak setting alam yang ada. Yang kedua yaitu data yang direkam dapat dianalisis ulang. Sementara data penelitian kualitatif yaitu berupa deskriptif, yaitu pemaparan atau gambaran dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Datanya juga dapat diperoleh melalui dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan responden, dokumen, dan lain-lain. Sementara instrumen kualitatif dapat diperoleh melalui tes, angket, wawancara, dan skala, dan dapat diperoleh juga melalui komputer dan kalkulator. Sementara data penelitian kuantitatif yaitu berupa kuantitatif, yaitu jenis data yang dapat diukur, dihitung, serta dapat dideskripsikan dengan menggunakan angka.
Data selanjutnya itu hasil pengukuran berdasarkan variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Datanya juga dapat diperoleh melalui eksperimen, survei, observasi terstruktur. Sekian pemaparan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridho Ilahi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu ialah tahapan penelitian kualitatif. Ada beberapa macam tahapan penelitian kualitatif. Di antaranya ialah yang pertama, persiapan penelitian. Langkah yang pertama ialah persiapan penelitian. Di antaranya menentukan fokus penelitian atau RQ. Yang kedua, studi kepustakaan. Yang ketiga, kerangka pemikiran dan pendekatan. Yang keempat, prosedur atau metode penelitian. Langkah selanjutnya ialah persiapan pengumpulan data. Di antaranya ialah satu, penyusunan instrumen penelitian. Yang kedua, penentuan informan. Dan yang ketiga, pra-lapangan observasi pendahuluan. Kemudian langkah selanjutnya ialah pengumpulan data. Di antaranya ialah pengumpulan data sekunder. Yang kedua, pengumpulan data primer. Di antaranya observasi dan wawancara mendalam. Adapun langkah selanjutnya ialah pengolahan data. Di antaranya ialah transkrip. Dan kedua, klasifikasi data. Kemudian lanjut tahap selanjutnya ialah analisis data. Di antaranya ialah satu, interpretasi data, dan yang kedua, kerangka penulisan data. Dan adapun tahapan selanjutnya ialah penulisan laporan penelitian, dan langkah yang terakhir ialah presentasi laporan penelitian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.